Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelvi Rahmawati dengan NIM KIP 21000041. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur inti dan radioaktivitas. Selamat menyaksikan. Struktur inti dan radioaktivitas. Apabila kita menyelidiki lebih jauh ke dalam atom, kita dapati bahwa pada pusatnya terdapat inti atom atau sering disebut dengan inti yang hanya menepati sekitar 10⁻⁻15 bagian volume atom. Karena itu, untuk dapat mempertahankan muatan positif tersebut di dalam inti atom, gaya inti harus memberikan jumlah energi ikat yang melebihi 100 mega elektron volt, ribuan kali lebih besar daripada energi ikat atom yang khas. Ada banyak kesamaan antara struktur atom dan struktur inti atom yang memudahkan kita mengkaji berbagai sifat inti atom. Meskipun kita menghadapi kesulitan ini, sebagian besar sifat inti atom dapat kita pelajari dengan mendalami interaksi antar berbagai inti atom. Peluru radioaktif dan sifat partikel penyusunnya. Kali ini saya akan menjelaskan dua bagian dari struktur inti dan radioaktivitas. Salah satunya yang pertama yaitu partikel penyusun inti atom. Dari pekerjaan Rutherford, Bohr, dan pengikutnya diketahui bahwa muatan positif atom terkungkung dalam suatu daerah kecil yang sangat kecil di pusat atom, bahwa inti atom memiliki muatan plus Ze dan bahwa seluruh massa atom 99% berasal dari inti atom. Jika suatu inti atom berat mengandung A buah proton, maka ia akan memiliki muatan sebesar Ae, bukan Ze, karena A lebih besar dari Z untuk semua atom yang lebih berat daripada hidrogen. Maka model ini memberikan jumlah muatan positif yang lebih banyak kepada inti atom. Berdasarkan anggapan ini, massa inti atom akan sekitar A kali massa proton, atau karena massa elektron dapat diabaikan, dan muatan inti atom akan sama dengan A kali plus E tambah dalam kurung A dikurangi Z kali min E sama dengan Ze. Sesuai dengan percobaan menurut model proton-neutron, sebuah inti atom terdiri atas Z, proton, dan neutron yang memberikan muatan total Ze dan massa total sekitar A. Karena massa A dikurangi Z, proton dan neutron kurang lebih sama. Sifat kimia suatu unsur tertentu bergantung pada nomor atom Z dan tidak pada nomor massa A. Memang mungkin mempunyai dua inti yang berbeda dengan Z yang sama tetapi A berbeda, yakni dengan jumlah neutron yang berbeda. Atom-atom dari inti ini memiliki sifat kimia yang identik. Mereka hanyalah berbeda dalam massanya dan sifat-sifatnya yang bergantung pada massa. Selanjutnya yang kedua yaitu kestabilan dan peluru inti. Salah satu sifat yang menakjubkan dari beberapa inti atom adalah kemampuan mereka untuk bertransformasi sendiri secara spontan dari suatu inti dengan nilai Z dan N tertentu ke inti lainnya. Beberapa inti atom lainnya stabil dalam artian mereka tidak meluruh ke inti atom yang berbeda. Biasanya, untuk tiap nilai A terdapat satu atau dua inti atom stabil. Inti lainnya dengan nilai A itu tidak stabil sehingga akan mengalami semacam proses peluruhan hingga stabilannya tercapai. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar ini, gambar 9.7 memperlihatkan rajahan semua inti atom stabil yang diketahui. Jumlah neutron dan protonnya kurang lebih sama, tetapi cepat sehingga tambahan neutron diperlukan untuk memasukkan energi ikat tambahan. Semua inti berat memiliki N lebih besar Z. Tidak ada inti stabil dengan A sama dengan 5 atau 8. Partikel alfa
elektron 2 adalah suatu inti stabil atau B per A sama dengan 7,07 mega elektron volt. Inti atom dengan A sama dengan 5. Seperti elektron 3 atau elektron 2 akan dengan segeranya atau 10⁻21 sekon membelah diri menjadi suatu partikel alfa dan sebuah neutron atau proton. Dan sebuah inti atom dengan A sama dengan 8, seperti elektron 4, akan dengan segera membelah diri menjadi 2 partikel alfa. Keberadaan inti-inti stabil setelah Z sama dengan 92 kini diteliti dengan sangat aktif. Tidak ada satupun inti jenis ini yang terdapat di alam, sehingga semuanya harus dihasilkan secara buatan. Unsur buatan manusia setelah uranium dengan Z sama dengan 93 hingga 107 semuanya bersifat radioaktif dan meluruh ke berbagai jenis inti stabil yang dikenal. Tetapi ada bukti teori yang kuat yang menuntut kita untuk mempraktikkan bahwa terdapat inti-inti yang lebih berat dengan Z 114 yang mungkin stabil. Inti-inti ini tidak terdapat di alam karena semuanya merupakan inti atom yang lebih berat daripada Fe yang dihasilkan melalui penangkapan neutron dan oleh peluruhan berantai. Karena semua inti setelah uranium tidak stabil, maka tidak ada cara bagi reaksi tangkapan neutron untuk menjambati teluk dari uranium ke pelabuhan stabil yang lebih berat berikutnya. Nah, inti-inti tak stabil bertransformasi ke dalam inti lain melalui dua proses peluruhan berbeda yang mengubah Z dan N ke sebuah inti. Atau berbagai keadaan eksitasi inti dapat memancarkan berbagai foton sinar gamma sewaktu melakukan sejumlah transisi menuju ke tingkat dasarnya, tetapi tidak mengubah Z dan N. Kedua proses ini disebut dengan peluruhan alfa dan peluruhan beta. Ketiga proses peluruhan ini, atau alfa, beta, dan gamma, adalah contoh bidang kajian peluruhan radioaktif atau radioaktif desi. Dalam pasal berikut akan kita bicarakan beberapa sifat dasar peluruhan radioaktif. Dan dalam pasal-pasal sesudahnya akan kita tinjau secara terpisah peluruhan alfa, beta, dan gamma. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.